Selamat datang kembali di Cara Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks untuk 2 minggu lagi karena minggu depan libur dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 Elsa, dan terakhir NJKL. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 7.284, menguat 0,42%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ada di 11,6 triliun. Cukup besar pembelian hari ini, transaksi maksudnya, dan langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG sesuai gambaran lagi ya, dia rebound. Gimana nih, minggu depan digaskah atau koreksi? Kalau menurut saya peluang besar IHSG ya, mudah-mudahan minggu depan dibuka ya. 2 minggu lagi open gap up. Bisa jadi ya. Tapi kalau skenario-nya jebol support atau ke bawah, ya udah siap-siap 7.050 untuk IHSG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ini saya hapus saja gambaran. Candlenya hammer ekor panjang. Berarti kan ada serius buying power. Mestinya tadi gambarannya seperti ini. Rebound ya. Untuk IHSG kemungkinan besar sih lebih condong bisa rebound. Mudah-mudahan ya. Gitu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.560 sama harga penutupan hari sebelumnya. Dan saya kembali mencoba tadi ya Bapak Ibu. Kalau jual, kalau kita misalnya ya, kita jual terus harganya naik. Kita misalnya jual di 1.560, harganya naik. Itu otomatis ketarik. Tapi kalau beli, saya coba ya. 2 kali sudah saya coba. Waktu kemarin yang saya pertama kali bilang itu di era. Saya mau beli IEP-nya. Nah IEP-nya kan langsung hilang nih. Kalau pas freeze market tuh. Waktu itu era ya. 3 hari yang lalu apa 4 hari yang lalu itu IEP-nya ada di 440. Jadi saya pasang order buy di 442. Biar otomatis ketarik ke bawah ya. Dan ternyata tutupannya di 440 dan di reject. Hari ini saya tuh beli PNLF. PNLF di berapa tadi tutupannya? Nah, PNLF itu IEP-nya di 302 tadi. Terus saya pasang order buy di 304. Nggak ketarik ke bawah. Mungkin cuman bisa waktu jual ya. Kalau jual bisa ketarik. Tapi kalau beli kita nggak dapat. Kemungkinan ya. Saya sudah 2 kali nih coba. Sudah 2 kali. Pertama di era. Tutupannya di bawah harga saya beli. 1 tick di bawah harga saya beli. Itu nggak ketarik, langsung ke reject. Dan tadi di PNLF. Ya nanti saya lihatkan. Ada nanti screenshotnya. Mudah-mudahan saya cek dulu lagi. Itu saya beli order buy di 304. Tapi tutupannya di 302. Otomatis di reject. Nggak tahu kenapa ya. Kalau jual masih bisa IEP digunakan. Tapi kalau untuk beli kayaknya harus harga pas deh. Ya mungkin ya. Seperti itu. Jadi langsung saja ke teknikalnya Medco. Medco bagus, masih berpeluang ke atas, apalagi harga oil USD ya. Banyak oil, US oil bisa juga dipakai ya. US oil kalau mau bisa juga dipakai. Sama-sama aja. Jadi ini udah uptrend dan sudah rally panjang. Kita nggak tahu seminggu ke depan terjadi apa. Tapi kalau digas lagi oil ya, sentimennya masih bagus, masih uptrend. Ya bisa jadi minggu depan open gap up. Cuman ya perlu hati-hati karena Medco sudah di pucuk. Dan level psikologisnya tuh 1.600. Kalau gagal siap-siap koreksi. Cukup dalam koreksinya. 1.400 minimal. Ini minimalnya aja 1.400 koreksinya. Ya 10%an. Dan maksimal kalau menurut saya 1.300an. Itu. Jadi ya tergantung Bapak Ibu aja bagaimana strateginya kalau berminat beli Medco. Tapi kalau untuk tren jangka menengah masih sama gambarannya. Medco segera tahun ini menembus 1.760-nya. Targetnya mudah-mudahan sampai ya 2.000-an. Mudah-mudahan tahun ini. Ya, jadi seperti itu aja untuk Medco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya bagus candlenya. Ekor panjang, breakout dan membentuk higher low, follow meningkat. Jadi bagus dan Bapak Ibu perhatikan ini juga ada pola symmetrical triangle dan dia break. Mestinya dalam waktu dekat ya setelah IHSG koreksi itu paling nggak dia bisa nguji 1750-nya.
Mudah-mudahan setelah koreksi di bulan Mei nanti, bisa jadi bulan Juni dah 1700-an ya. Mudah-mudahan untuk Medco. Jadi seperti itu aja. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya tadi, kalau daily-nya juga bagus mengarah ke atas. Golden Cross bercat di atasnya juga meningkat. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari time frame 4 jam, nih 4 jamnya itu ada, kalau diperhatikan, ada bullish divergence, harga saham naik dan MACD-nya turun. Tapi sudah di area pucuk di sekitaran ya 1600-an ya. Kita lihat 1600 tembus nggak? Kalau saya sih hati-hati kalau beli buy on breakout. Kalaupun minggu depan setelah libur lebaran dia open gap up, itu kesempatan profit taking yang punya harga bawah. Pokoknya hati-hati, bisa setelah itu ekor panjang ke bawah. Pokoknya minggu depan tuh momentum kalau sahamnya open gap up Selasa tanggal 16, itu kemungkinan area profit taking yang beli minggu ini. Itu pokoknya hati-hati, jangan kejar atas kalau untuk saham-saham yang open gap up hari Senin setelah libur lebaran tanggal 16. Hari Selasa ya tanggal 16 April. Saham-saham open gap up itu area profit taking. Hati-hati. Itu aja menurut saya untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Pokoknya semua saham yang nggak harus Medco, kalau Selasa open gap up, open market, kesempatan profit taking yang punya. Ya, seperti itu. Cukup. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa ini juga sepertinya ada yang ditunggu, nggak tahu apa ya. Tapi kalau dia open gap up, karena saya juga masih punya Elsa, open gap up minggu depan saya profit taking. Jaga-jagalah kalau melihat tanda-tanda lemah, ada guyuran dari bid offer. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar melihat bid offer, time frame chart lebih kecil, mau belajar scalping ataupun swing dengan metode scalping, cara entry-nya melihat bid offer, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Kebetulan nanti di tanggal 7 hari Minggu besok, lusa, saya akan ada kelasnya berbayar, dan setelah itu juga Bapak Ibu saya invite ke grup dan saya aktif untuk membimbing Bapak Ibu selama masih belajar. Dan setiap hari saya infokan saham-saham yang berpotensi naik, bagaimana kondisi chartnya, saham yang mau arah atau saham mau turun, gimana kondisinya, di mana supportnya, gimana titik entry-nya. Bapak Ibu itu bisa belajar. Yang penting mau belajar harusnya bisa, karena itu juga saya gunakan sampai saat ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, bagaimana teknik entry exitnya atau swing dengan teknik entry scalping, bisa join di kelas scalping. Klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang. Ya, seperti itu. Tanggal 7 April nanti, lusa, saya akan adakan kelas di hari Minggu. Ya, untuk Elsa, yaitu kesempatan profit taking. Kalau nggak, menurut saya pas dia open gap up misalnya ya, ini cuman belum pasti ya, jaga-jaga. Kita tuh kan punya strategi, misal open gap up seperti apa, kalau misalnya dia sideways di bawah aja seperti apa, kalau open gap down mudah-mudahan enggak. Kalau saya lihat sih kayaknya kecil peluang untuk open gap down, lebih berpeluang open gap up atau opennya sama. Seperti itu aja untuk Elsa di harga tengah, tapi ya masih menarik lah. Elsa yang belum naik banyak ya. Kondisi konsolidasinya setelah break pola cup and handle-nya ini juga menarik. Tinggal bagaimana strateginya. Mestinya sih kalau Bapak Ibu simpan ya, nggak perlu pusing-pusing. Kalaupun turun biarin, kalaupun ada dana Everton ya. Kalau menurut saya targetnya, tapi disclaimer ya, 480 500 nggak bisa tahun ini ya. Jadi time frame-nya 8 bulan ke depan. Kalau dikasih 20% ya lumayan, tapi disclaimer. Itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1375, menguat 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas lagi sideways di atas, cuman Bapak Ibu perhatikan dia naik dengan volume kecil. Takutnya ya sideways di area pucuk, tiba-tiba dibuang dulu, baru rebound lagi, bisa seperti itu. Menariknya Pegas ini di mana sih? Kalau saya tunggu dia kalau ada koreksi nantinya di 1250 sampai 1200 area ini saya tunggu swing low ya, karena mungkin ini dia dalam pembentukan wave 1, nanti koreksi mungkin di akhir April sampai Mei itu wave 2, terus wave 3 pas ISG bullish setelah koreksi
mungkin di Juni atau di akhir Mei. Kita lihat kemana arahnya. 1.500 tuh nggak potensi sampai ya. Resistennya ini akan diujinya untuk Pegas ya, tinggal tunggu di mana swing low-nya. Itu aja untuk Pegas. Gimana yang nyangkut di atas ya strategi average down aja lah. Kasih kalau mau pakai stop loss dulu di bawah 1.300, kalau mau nanti buyback di 1240 ke bawah sampai 1.200 seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1.190 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. PGO baru teknika rebound kembali ke atas 1.200 walaupun nggak pas-pas banget. Hati-hati, bisa jadi pola dead cat bond. Pokoknya kalau dia bergerak di bawah 1.180 setelah libur lebaran sangat mungkin ke 1.000 lagi ya. Kalau Bapak Ibu ada yang buy on breakout, kalau mau pakai price down tapi sabar menunggu. Kalau nggak mau, kalau mencoba membuat sistem trading dengan kondisi seperti ini, gagal bertahan di atas 1180 1180 ya, exit dulu daripada dibawa ke 1.000 gitu ya. Untuk PGO langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2.620, terkoreksi 2,23%. Langsung saja ke tekniknya. MDKA menarik. MDKA minggu depan peluang besar 2.800 ya. Kita lihat kondisi sekarang mungkin swing low sedikit aja ke 2.500-an terus 1.000-an lagi ya. Arahnya masih sama 2.800. Peluang besar menurut saya masih bagus untuk chopper gold juga ya, karena harga emas naik. Mudah-mudahan lanjut. Harga komoditasnya juga meningkat seminggu ke depan. Siap-siap open gap up nih, mudah-mudahan ya. Untuk MDKA kalau ditanya boleh beli nggak, tergantung Bapak Ibu. Supportnya 2.500, support minor itu untuk MDKA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup menguat 4,5% ke harga 580. Langsung saja ke teknikanya. MBMA rebound lagi. MBMA bagus, dia mantul dari support lagi. Dan targetnya kemana? 600 minimal bisa disentuh sampai 620 minggu depan kalau menurut saya ya untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1.005 menguat 3,6%. BRPT setelah dia bertahan di atas 950 kembali rebound ya. Dan gambaran saya masih sama, kalau dia false break jebol ya 840-800 itu average down-nya. Dan dia kembali rebound dan mematahkan tren downtrend. Kondisi sekarang apalagi volume meningkat, MACD arahnya atas dan ada bullish divergent, hidden bullish. Oh enggak ya, reguler. Kalau hidden bullish divergent tuh harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Kalau harga sahamnya turun, MACD-nya naik tuh hidden bullish divergent biasa ya. Kalau mau hidden bullish tuh ya tadi sahamnya naik, indikatornya turun. Seperti itu ya. Jadi kondisi sekarang ada candle bullish engulfing ataupun morning star. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Morning star dengan volume digas minggu depan. Paling nggak ke 1.050-1.080 untuk BRPT minggu depan. Seperti itu aja untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup menguat 17,87% ke harga 6.925. Luar biasa nih brand. Saya tadi ketinggalan jadi nggak berani juga masuk karena sudah cukup tinggi. Dan kondisi sekarang dia mengarah ke 7.000 lagi ya. Kondisinya mantep nih. Pola dead cat bond-nya nggak jalan. Dia sideways tiba-tiba di break lagi gas. Oke nih. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang ya, saya aja nggak beli karena ketinggalan ya. Lebih ke wait and see lah kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silahkan aja. Supportnya level psikologis. Harga genap 6.000. Itu supportnya. Dari harga sekarang jauh. Kalau menurut saya 6.600 tuh false break. Udah tinggalin dulu kalau dia jebol 6.600. Nggak usah 6.600. 6.700 false break dia kalau gagal. Itu ya. Atau ini nih. Ini bisa jadi double bottom. Cup handle. 6.400 ya resistennya. Ya, tergantung Bapak Ibu lah gimana strateginya ya. Atau mau buyback nunggu dia koreksi dulu. Kalau sudah yang TP koreksinya ya 6.400 6.200 itu. Nah ini bisa seperti ini gambarannya. Cup and handle dengan target arah all time high-nya lagi. Kalau ISG bisa digas sih bisa all time high. Kalau enggak yang susah juga. Tergantung respon market untuk ISG. ISG bagus digas juga brand. Kalau ISG-nya turun pasti turun juga. Pasti ke trigger untuk brand turun ya.
Jadi sekarang supportnya ya pakai 6.000 lah. Gimana strategi Bapak Ibu aja kalau berminat untuk brand saat ini. Langsung saja ke selanjutnya ada Antam yang ditutup di 1670 menguat 0,6%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam tadi itu saya ada beli di 1660, setengah persen aja saya jual karena agak ragu kayaknya candlenya agak nanggung, tiba-tiba takutnya open market minggu depan dibanting kini kan sayang. Jadi saya jual tuh setengah persen aja kalau nggak salah. Jadi habis-habis fee dengan materai aja udahlah, daripada saya nggak pasti minggu depan, mending saya jual dulu tadi itu untuk Antam. Dan juga Antam nggak masuk rekomendasi tadi. Jadi itu yang masuk rekomendasi itu TAPJI ya, TAPJI lumayan tuh masuk tipis ya, profit tipis. Nah jadi seperti itu aja untuk Antam. Kalau kondisi sekarang saya lebih ke wait and see dulu lah, nggak berani juga masuk. Gimana yang punya ya, kalau sabar tunggu aja, nggak masalah simpan Antam nih. Pokoknya di bawah 1800 tuh aman lah Antam. Asal sabar aja tahun ini. Tembus juga trend line downtrendnya ini akan tembus nantinya. Lihat, kalau harga nikel terus uptrend, digas juga Antam. Ya, seperti itu. Saya sih mampatin nanti tiba-tiba takutnya dibuang open market minggu depan, saya ambil di bawah, dapat harga murah kan gitu. Daripada saya nunggu-nunggu nggak pasti di atas, dana-dana besar jadi bisa ganggu psikologis ya. Saya TP aja tadi itu, TP setengah persen kalau nggak salah ya, pas-pas fee aja. Seperti itu aja. Yuk Antam, kalau melihat dari time frame weekly-nya bagus sebenarnya, candlenya bullish engulfing, cuman ragu saya lihat candle hariannya ini, tapi belum tentu juga turun ya. Saya jaga-jaga aja karena saya lebih memikirkan risknya dulu. Ya kalau dia rebound open gap up naik 3% bukan rezeki, itu aja. Jangan nyesal. Kalau kita selalu nyesal nanti keganggu psikologis kita, keganggu trading plan kita ke depannya pasti keganggu. Teringat gara-gara penyesalan. Nah itu ya, bagaimana kita itu Bapak Ibu dan rekan-rekan trading itu seperti robot. Seperti itu. Ya untuk Antam kita lihat aja respon market dulu pas hari Selasa buka market. Langsung saja ke selanjutnya ada Inco yang ditutup di 4100, terkoreksi 0,24%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco lagi sideways, lagi belum kemana-mana. Nah kalau Bapak Ibu ada kebeli Inco tadi buat jaga-jaga, siapa tahu minggu depan ditarik naik kan berharap minggu depan ditarik naik ya, boleh-boleh aja risknya, soalnya masih kecil, nggak yang 2%-an 3% lah risknya. Tapi ini kalau dia break minggu depan menarik nih. Seperti itu aja untuk Inco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji volume bagus. Kalau kondisi sepertinya harusnya naik, tapi akan beda cerita kalau ISG-nya open gap down, pasti ya, gagal juga. Tapi kalau ISG-nya aman-aman aja, rebound tipis, nggak open gap up tapi rebound tipis, minggu depan open market ya, setelah lebaran rebound minimal 2,5% dapat tuh ke 4.200-an. Inco bahkan bisa ke 4.400 tuh minimal bisa. Mudah-mudahan kita lihat Inco minggu depan ya. Seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di 900, terkoreksi 2,7%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS bagus, candlenya bullish Langsung saja ke teknikalnya. Candle time frame weekly-nya TINS itu sempurna. Sempurna apa? Sempurna pola Morningstar. Volume juga bagus ya. EMA CD-nya juga oke, arah ke atas. Time frame weekly-nya 1000 arahnya minggu depan. Asalkan ISG aman 1000. Tapi kalau ditanya gimana nih belinya nih harga ya itu tergantung Bapak Ibu aja gimana caranya ya. Gimana strateginya. Kalau mau belajar teknik entry exitnya untuk melihat chart, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping. Tanggal 7 April nanti hari Minggu saya adakan kelas itu. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik, ya kita lihat lah. Kalau menurut saya, kalau rebound Senin, maksudnya Selasa tanggal 16, seminggu ke depan 1000 arahnya. Kalau mau stop loss saja. Kalau gagal bertahan di atas 880, exit dulu. Nanti average down di bawah. Beli lagi maksudnya. Atau kalau mau average down. Tapi hati-hati. Ya, ini saham juga para bos-bosnya, direksinya beberapa bermasalah. Karena ya tadi, korupsi. Jadi tetap ada resiko ya. Kalau mau beli TINS. Seperti itu aja untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di 1735. Terkoreksi 1,97%. Langsung saja ke tekniknya. Akra turun dulu lah. Tapi masih sideways. Kalau menurut saya, kalau harga oil rebound,
kalau misalnya bisa tutup di atas 8890 open gap up setelah libur lebaran ya. Supportnya Bapak Ibu pakai aja 1680. Ke situ malah kesempatan beli. Itu aja. Kalau menurut saya akan tembus 1800-nya minggu depan kalau harga oil di atas 88 bergerak. Seperti itu aja untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ESA yang ditutup di harga 720, terkoreksi 1,36%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA bagus. ESA ada peluang ke 750 780 minggu depan. Ya, catatannya ISG rebound. Kalau ISG koreksi ya udah selesai juga. Tapi kalau ISG rebound, ESA sangat berpeluang ke 760 780. Dan tren jangka pendeknya tadi masih bisa naik, tapi tren jangka menengah ada peluang swing low. Ya, bisa sampai itu 600 atau ya itu jelek-jeleknya 600 lah. Tapi kalau menurut saya palingan 650. Palingan. Jadi masih bisa Bapak Ibu enter nanti dikasih koreksi. Jangan takut ketinggalan. Nanti gimana yang nyangkut ya average down atau cut loss dulu. Ini kan dia bisa jadi dalam pembentukan web 1. Nah, ini sudah sempurna web 1-nya kalau minggu depan sampai 770 dan ada koreksi itu wajar dan koreksinya maksimal 600. Tinggal jaga-jaga bagaimana strategi Bapak Ibu. Apakah di 650 mulai cicil sampai 600 ya akan uptrend. ESA akan uptrend tahun ini. Tunggu aja waktunya. Udah lama dia sideways ini. Bahkan dari April 2023 setahun dia sudah sideways. Saatnya bangkit tembus nanti 800 tahun ini untuk ESA. Seperti itu aja untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir ada NCKL yang ditutup di 900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL sideways. Waduh doji ya. Tapi dah rebound, udah bagus di atas 600. Kalau menurut saya gambarannya nih dia teknikal rebound dulu minggu depan. Ya, ISG rebound NCKL. Target NCKL ya pendek aja dulu 940 960. Jadi 3-5% dapat lah kemungkinan. Habis itu mungkin pola dead cat bond. Kesempatan profit taking kalau dia ke area 950. Itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.